دائما أبدا على حبيبك خير الخلق محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فضل حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم سمن الواحي بأخوانه من الأنبياء لكل منهم والصحابة أجمعين وما حج من سادتنا النبيين والأولين والأولين والعاملين سيد السلفة بالمحمد بالتوحيد فما شيخنا في حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Halaman 14 paling atas. Qala Rasulullah. Qala Rasulullah. Halaman 14. 14 paling atas kurung qala Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ahabba salatil mar'ati ilallahi fi ashaddi makanin fi baitiha zulmatan. Wa qala dan telah berkata Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba salatil mar'ati, sesungguhnya
paling dicintainya salatnya seorang perempuan ilallahi, dicintai oleh Allah, fi asyaddi makanin, yaitu pada suatu tempat yang sangat gelap, fi baitiha, di rumahnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata takhruju min baitiha wa ma biha ba'sun. Al wawu lil hali ay wal halu laysa biha dharar. Itu ya, kau temu ya? Temu belum, Beb? Temu. Tujuh tiga aja. Pasal 3. Pasal 3 kan? Iya. Pasal 3 tuh. Ini tadi yang baca awal terus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata takhruju min baitiha wa ma biha ba'sun. Sungguhnya seorang perempuan, takhruju, yang keluar oleh perempuan, min baitiha, dari rumahnya si perempuan, wa ma biha ba'sun, dan tidak ada dengan si perempuan ba'sun, bahaya ya. Ba'sun itu tidak ada apa-apa maksudnya. Al wawu lil hal, adapun wawu itu yaitu menyatakan hal, keadaan. Ay yakni wal halu laisa biha dararun, yaitu dan keadaannya tidak ada dengan si perempuan itu dararun, bahaya. Fayastashrifuha asyaitanu, ay yarfa'u basaruhu ilaiha liyugawwiha. Yakni melihatnya atau memandangnya kepada si perempuan, asyaitanu, oleh si setan. Ayyarfa'u basarahu, yakni meninggikan pandangannya si setan, ilaiha, kepada perempuan, liyugawiha, untuk menggodanya atau menyesatkannya si perempuan. Jadi agar dia, si setan itu, hak menyesatkan kepada si perempuan. Fayaqulu, maka berkata si setan, ay syaitan ya, oleh si setan, la tumarrina la tamurrina bi ahadin illa a'jabtihi. La tamurrina bi ahadin illa a'jabtihi. Jadi kata setan, janganlah hai perempuan, la tamurrina, janganlah engkau melewati biahadin, dengan seseorang, illa a'jabtihi, kecuali engkau membuat heran kepada seseorang itu. Jadi jangan kau berlalu melewati seseorang kecuali orang itu menjadi heran, terkagum-kagum. Wa innal mar'ata latalbasu siyabaha fayaqulu ahluha, dan sungguhnya seorang perempuan, latalbasu siyabaha, dia si perempuan siyabaha, memakai siyabaha, akan pakaiannya. Fayaqulu ahluha, maka berkata oleh keluarganya si perempuan, aina turidina, kalau bahasa kita mau kemana kamu gitu. Aina turidina. Fataqulu, maka berkata oleh si perempuan, ay al mar'atu, a'udu maridon,
au ashhadu janazatan au usalli fil masjid. Si perempuan tuh ngejawab, saya pengen ngejenguk orang sakit. Atau dia jawabnya asyhadu janazatan, atau saya pengen nyaksiin jenazah. Au usalli fil masjid, atau jawabannya saya pengen sholat di masjid. Wa ma abadat imra'atun rabbaha misla an ta'budahu fi baitiha ay mahalli iqamatiha. Dan tidaklah beribadah oleh seorang perempuan rabbaha kepada Tuhannya misla an ta'budahu fi baitiha, seperti bahwasanya dia beribadah kepada Tuhannya fi baitiha, di rumahnya, ay mahalli iqamatiha, yakni tempat berdirinya dia, tempat tinggalnya dia. Wa an Abi Muhammad Asy-Syaibani annahu ra'a Abdullah ibni Syihab wa huwa sahabi yukhriju an-nisaa minal masjidi yaumal jum'ati wa yaqulu ukhrujna ila buyutikunna. Dan diriwayatkan dari Abi Muhammad Asy-Syaibani annahu, bahwa sungguhnya Abi Muhammad ra'a Abdullah, telah melihat Sayyidina Abdullah ibni Syihab wa huwa sahabi, dan adapun Abdullah bin Syihab adalah seorang sahabat. Yukhriju, melihat Abdullah bin Syihab, yukhriju, mengeluarkan an-nisa, akan seorang perempuan. Jadi dia mengeluarkan akan perempuan-perempuan minal masjidi, dari masjid, yaumal jum'ati, pada hari Jumat. Wa yaqulu, dan berkata oleh si Abdullah ibni Syihab, ukhrujna ila buyutikunna, keluarlah kalian ila buyutikunna, menuju rumah-rumah kalian. Diusir nih perempuan. Ay ukhrujna minal masjidi wa dhahabna ila buyutikun, yakni keluarlah kalian hai perempuan dari masjid, wa dhahabna, dan pergilah kalian, ila buyutikunna, menuju rumah-rumah kalian. Fadzalika khairul lakunna, maka adapun yang demikian itu khairul lakunna, adalah lebih baik bagi kalian. Rawahu, meriwayatkannya akan hadis, ay hadal hadis Sulaiman al-Lukhami, itu Sulaiman al-Lukhami at-Tabrani fil Kabir, ay al-Mu'jamil Kabir al-Musannif fi Asma'is Sahabah. Jadi meriwayatkan ini hadis, yaitu Sayyidina Sulaiman al-Lukhami at-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabir. Di situ dikarang tentang nama-nama sahabat. Waruya anna imra'atan, dan diriwayatkan bahwa sungguh seorang perempuan marrat, telah melewati seorang perempuan ala Abi Hurairah, atas Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa raihuha ya'sifu, dan adapun wanginya perempuan ya'sifu, tercium ya, menyengat, telah tersengat ya, kecium, maksudnya begitu, ke bawah angin. Wa qala laha, maka berkata Sayyidina Abu Hurairah laha, kepada perempuan tadi, aina turidina ya amatal jabbar, mau kemana ente hai hamba Allah. Jadi perempuan bahasa halus Sayyidina Abu Hurairah manggilnya amatal jabbar, hamba Allah. Qalat, kemudian si perempuan menjawab, ilal masjidi, saya pengen ke masjid. Qala, kemudian berkata Sayyidina Abu Hurairah, awa tatayyabti, apakah engkau memakai wangi-wangian? Qalat, kemudian si perempuan tadi menjawab, na'am, ya. Qala farji'i fagtasili, pulang ente dan mandi ente, begitu. Pulang kemudian ente mandi, suruh balik. Jadi kalau perempuan pakainya wangi, suruh balik, suruh mandi lagi. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
Kata Sayyidina Abu Hurairah, fa inni maka sungguhnya aku sami'tu telah mendengar oleh aku Rasulullah akan Rasulullah yaqulu bahwasanya beliau berkata. Jadi Rasul bersabda nih kata Sayyidina Abu Hurairah. La yaqbalullahu salatan. La yaqbalullahu salatan min imra'atin kharajat ilal masjidi wa raihuha ya'sifu hatta tarji'a fatagtasil. Allah tidak menerima oleh Allah salata min imratin akan salatnya dari seorang perempuan kharajat yang dia keluar oleh si perempuan ilal masjidi menuju masjid wa raihuha ya'sifu dan adapun wanginya si perempuan ya'sifu tercium tersengat maksudnya hatta tarji'a sampai balik si perempuan fatagtasila dan juga maka kemudian mandi itu si perempuan. Jadi Allah nggak terima tuh sholatnya sampai dia balik lagi pulang ke rumah dia mandi. Hadza adapun ini hadis walaysa al muradu dan bukanlah al muradu khususul ghusli. Jadi bukan yang dimaksud ini bukan yang diinginkan ini hadis bukan mandi khusus al ghusli bukan. Bal idhabu raihatiha kan tetapi yang dimaksud ini hadis menghilangkan wanginya. Jadi kalau wanginya nyengat ganti baju aja. Ganti bajunya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhtali'atu al-mutabarrijatu hunna al-munafiqatu. Al-mukhtali'atu adapun perempuan-perempuan yang minta khulu. Minta khulu itu minta cerai. Minta cerai ya. Minta cerai. Wal mutabarrijat dan perempuan-perempuan yang pamer perhiasan. Hunna adapun mereka itu al munafiqat adalah perempuan-perempuan munafik. Ay allati yatlubnal khul' min ajwazihinna min ghairi udrin, yakni al-mukhtali'at itu perempuan yang meminta khulu daripada suami-suaminya. Khulu itu minta cerai, beli cerai namanya. Min ghairi udrin tanpa adanya sebab. Wallati yadhharna az-zinata lin-nasi al-ajanibi hunna al-munafiqat nifaqan hunna al-munafiqatu nifaqan amalian. Dan adapun mutabarrijat yaitu perempuan-perempuan yang menampakkan perhiasannya kepada manusia-manusia yang asing. Dan adapun mereka itu perempuan munafik amalian secara amaliyah. Rawahu Abu Nuaim an Ibnu Mas'udin wallahu a'lam. Gigit lagi lidahnya. Masih jauh. Dek, ngopi. Kamal itu enggak ada orang. Jadi ini masih bicara tentang sholatnya perempuan. Jadi perempuan itu sholatnya lebih baik di rumah kalau perempuan. Jadi kalau laki sholatnya di rumah pakai mukna sholatnya. Itu kalau laki-laki soleh itu.
Ya paling enggak adalah beberapa waktunya kita jamaah gitu di masjid. Jadi salatnya perempuan yang paling didemenin sama Allah itu di tempat paling gelap. Di tempat paling gelap di rumahnya. Karena itu terhindar fitnah. Dia mau kayak maghrib, dia mau jahar, nggak kedengeran orang, nggak kedengeran tetangga gitu. Lalu kan rumah masih bilik-bilik begitu kan, bisa kedengeran suaranya gitu. Karena suara perempuan itu ada daya tarik tersendiri bagi laki-laki ya Kang Mas ya. Itu apalagi suaranya enak begitu, ada mendesah begitu kan. Banget langsung tegang. Coba berapa? Pakai dua gimana? Sana ada bang aku tahu mendesah. Iya. Apalagi kalau perempuan tuh sholat di masjid. Kenapa perempuan ini akhirnya secara soft, secara barisan gitu harus di belakang laki-laki, dan gak boleh laki-laki perempuan laki-laki lagi gitu. Ntar yang begini nggak fokus sholatnya, ketika ruku tuh ini Ping lagi. Tiba-tiba nongol ping gitu ya. gitu. Jadi bikin fitnah gitu. Bikin fitnah gitu. Maka lebih paling dicintai sama Allah itu sholatnya perempuan di tempat paling gelap di rumahnya. Artinya di rumah lah gitu. Perempuan tuh lebih baik di rumah sholatnya. Pahalanya juga gede kok sama. Banding dia jamaah. Sekali lagi kita bukan berarti nggak boleh ya gitu. Perempuan ke masjid untuk jamaah boleh gitu. Ini kan bicara paling baiknya. Paling afdolnya perempuan tuh sholatnya di rumah. Itu paling afdol. Ya boleh aja ke masjid silahkan. Bukan berarti tidak boleh. Jangan salah difahami sekali lagi. Ini boleh. Kenapa? Karena perempuan itu ketika keluar dari rumahnya itu perempuan menjadi pandangan-pandangan setan. Hah? Ini kita nggak bicara fisik ya gitu. Ini body shaming soalnya nanti jatuhnya. Bahkan setan ini fatasrifuha setan di sini setan dengan makna manusia gitu. Jadi setan tuh minal jinnati wan nas gitu. Jadi ini dari golongan manusia. Karena yang namanya laki-laki yang melihat perempuan mau serapat apapun tutupan itu perempuan, dia pasti ada hasrat untuk menggoda. Apalagi ya tadi dikatakan cakep, ada hasrat untuk menggoda itu. Itu kan namanya menimbulkan fitnah. Itu perempuan. Menimbulkan fitnah itu. Sehingga lebih baik dia di rumah. Apalagi setan itu ngebisikin yang setan yang nggak kelihatan itu. Ente kalau bisa ngelewatin seseorang tuh bikin kagum orang, bikin terheran-heran begitu. Jadi biar orang tuh laki-laki kagum gitu ngeliat ente lewat dengan pakaian yang wah segala macam sampai sweet gitu. Nah, itu namanya orang udah heran tuh namanya. Udah terkagum-kagum ya Kang Mas ya. Apalagi pakai daster kan tergoda-goda ya Kang Mas ya. Aduh. Mata itu. Aduh. Itu. Emang gitu kan Mas? Apalagi kalau wanginya cium berapa meter Mas itu? Sampai kalau perempuan tuh keluar ditanya mau kemana, mau jenguk orang sakit, mau nganter jenazah,
atau mau sholat di masjid, ya boleh. Nganter perempuan, nganter jenazah tuh itu hanya sebatas makruh, nggak haram gitu. Haram tuh kalau terjadi menimbulkan fitnah, sekali lagi baru jatuh haram. Maksudnya? Ya kayak tadi. Iya. Jadi pakai yang kena ketat. Emang nganterin jenazah bagaimana? Banyak faktor yang menjadikan fitnahnya perempuan nganter jenazah. Kalau perempuan tuh kan perempuan ini paling nggak bisa menahan tangis segala macam gitu kan. Gitu. Dia nganter jenazah. Nganter dia sampai menangis, meratapi, itu kan akhirnya nggak boleh. Di situ. Jatuhlah dia nganternya haram. Makruh, sebatas makruh aja dia. Hukumnya. Perempuan ziarah kubur ya makruh aja gitu, sebatas makruh. Tapi katanya guru kalau misalkan saya meninggal nih, istri ikut. Ya udah pasti meninggal, nggak bisa. Enggak ada misal kalau itu pasti kan Mas. Kan lu kata begini. Oh iya, ya terus. Misalnya saya meninggal. Iya, Bisa saya masuk nih pas meninggal itu boleh? Nggak boleh kan? nggak boleh masuk kuburan loh. Nggak boleh. Iya. Ya muat Mas. Iya gitu kan ya. Nganterin saya maksudnya. Oh. Tuh kalau udah meninggal, ditinggal mati, udah jatuh tuh namanya talak meninggalnya gitu. Maka itu jatuh iddah namanya. Masa iddah tuh perempuan nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar rumah. Sama sekali nggak boleh. Nggak boleh. Walaupun kayak bahasanya Latin itu ngikut ke masjid nggak boleh gitu. Nanti jadi fitnah diincer. Ya anaknya meninggal nih, kan dia baru gitu. Baru nih. Jadi fitnah gitu. Jadi Tapi kalau untuk anak perempuannya jatuhnya makruh tadi. iya jatuh. Yang nggak boleh berarti bininya. Bini nggak boleh. Bini nggak boleh udah jatuh iddah. Kalau anaknya boleh. Pokoknya itu nggak boleh semuanya tuh. Kok gitu sih? Iya jelas banget. Soalnya kan bisa nahan. Iya. Itu bisa aja baru tua. Kalaupun ada bilang boleh keluar kalau ada mahram yang nemenin begitu. Ada mahram yang nemenin, tapi itu masih iddah. Masih iddah tuh nggak. Ini kan orang perempuan istrinya ngikut karena ngeliat sinetron aja. Gitu. Sinetron itu kan. Nangis Gitu. tiba-tiba. Sian, kesian entenya. Itu di bawah. Saya dibukin masalahnya. Atau dibilang saya mau sholat ke masjid gitu. Di perempuan dibilang sampai akhirnya nggak ada ibadahnya seorang perempuan itu kepada Tuhannya. Maksudnya ibadah yang lebih baiknya seorang perempuan kepada Tuhannya nggak sama seperti dia ibadah di rumah gitu. Itu enggak. Dia boleh keluar jenguk orang sakit boleh, tapi bawa saudara gitu, mahram. Boleh gitu, boleh. Jangan sendirian. Fitnahnya gede sendirian. Mau bawa tentengan kan Mas. Makanya Kang Nas tuh udah pas tuh cara Kang Nas tuh udah mencontohkan kita semua uswah tuh. Ngajak bini rekreasi walaupun hanya pinggir danau, udah cakep gitu. daripada sendirian gitu. Hah? Udah cakep itu. Menyenangkan bininya dapet, ya kan? Nemenin bininya daripada dia sendirian keluar dapet gitu. Udah cakep begitu. Contoh. Tapi kalau misalkan orang tua, kakak, adik, perempuan boleh Sudah? ngikutin misalnya. Boleh. Kalau boleh masuk pas kita meninggal boleh ngikut ke kuburan. Dikubur nggak ikut? Tetap nggak boleh juga. Nggak boleh dikubur. Enggak maksudnya ngikutin kayak Iya. masuk ke dalam gitu. Nggak boleh. Nggak boleh Maksudnya maksudnya. enggak begitu maksudnya. Emang enggak boleh semua. Oh, masuk ke area pekuburan. Area pekuburan, nggak boleh semua? Nganter boleh. Gitu. Boleh orang tua. Boleh. Jadi cuma istri doang enggak boleh. Iya, boleh. Baru tahu. Oh, kalau orang tua boleh. Boleh. Ntar ente cemburu Kang Mas dalam kubur. Jadi cuma istri doang ya. Boleh.
Istri kan udah jatuh iddahnya soalnya. Jadi semenjak kita Meninggal. ambil nyawanya itu Udah itu cerai namanya, cerai tinggal mati namanya. Kan ada cerai hidup, cerai mati namanya, cerai mati. dulu maksudnya ya. Oh kirain setelah dikubur kan bisa aja pakai keluar. Kayak apa? Ya habis tinggal mati suaminya. Kemudian dia nikahin anaknya. Itu kan masih masa iddah, dia nggak boleh keluar. Di rumah aja dia gitu. Semasa iddah kan gitu. Belum maksudnya masih masa iddah, dalam masa iddah ya gitu. Dalam masa iddah. Dia nikahin nih, kadang udah tanggal gitu dia nikahin. Masa idah itu berapa hari? Tinggal mati tuh sekitar 3 bulan lah, 3 bulan. Terbang. Jadi nggak boleh kemana-mana? Oh, di rumah aja udah. Udah bete itu istri. Ya. Bete itu. Dia temenin lah. Ya ke depan mah boleh aja nyapu-nyapu. Jadi lebih bagusnya perempuan tetap di rumah. Sholat tuh di rumah. Kalaupun mau bepergian ajak mahramnya. Kita laki ya jangan malu nganterin bini kita ngaji, nganterin bini kita kerja. Jangan malu gitu. Karena memang dia harus ditemani. Kalau kita izinin Nganter ke doang pasar. jalan sendiri boleh. Yang penting kita sudah izin sih. Cuman itu secara agama sih. Tapi emang sekarang udah susah gitu. Maksudnya gitu. Udah susah. Udah susah. Oh, udah mecok. Udah susah kan. Nyapa kayak Ya. Gojek lebih setia. Tapi kalau ngikut agama ya nggak boleh. Aturannya. Cuman untuk zaman sekarang ya udah susah gitu. Karena banyak kan memang wanita-wanita karir gitu. Karena juga capek juga ngantar gini. Kalau itu omongan hati itu. Karena ke danau doang juga. Ya. Capek juga, Capeknya diocehin mulu kalau di jalan ya. Enggak ya. Capeknya pas pulang kali kan sih. Ya paling enggak kita izin aja, diizinin aja. Udah gitu. Yang penting kita yakin nggak ada fitnah gitu. Cuman itu repotnya ya. Kalau ikut agama sih ya nggak boleh sebenarnya. Harusnya udah di rumah aja gitu, udah toh di rumah gitu. Bismi gimana ya? Serba salah kita ya kan? Udah serba salah. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Syihab, Sayyidina Abi Muhammad Asy-Syaibani pernah melihat Sayyidina Abdullah bin Syihab itu ngeluarin perempuan dari masjid. Jadi pada waktu Jumat ada perempuan salat Jumat mungkin ikut, diusir, pulang ente gitu. Suruh pulang. Suruh pulang. Suruh pulang dari masjid. Fadzalika khairul lakunna, maka adapun demikian itu lebih baik buat kalian. Jadi perempuan tuh sholat Jumat itu wajib ikhtiari namanya, wajib milih. Dia mau sholat Jumat sah, sholat Jumatnya nggak perlu sholat zuhur. Kalaupun dia mau sholat Jumat kan begitu, karena dia nggak ada wajib. Dia ninggalin sholat Jumat diganti sholat zuhur, ya kagak dosa dia mah, karena nggak ada kewajiban mutlak. Kalau laki kan kewajiban mutlak sholat Jumat. Nggak boleh dia diganti dengan sholat zuhur. Nggak boleh dia diganti dengan sholat zuhur. Tapi kalau perempuan wajibnya ikhtiari, milih, boleh milih dia, wajib milih dia. Mau sholat Jumat dia tetap sah sholat Jumatnya.
Walaupun nggak sholat Jumat, sholat zuhur sah sholat zuhurnya begitu. Cuman ini ada seorang sahabat pernah ngeluarin perempuan-perempuan pada waktu Jumat dari masjid biar di rumah aja gitu. Di perempuan tuh di rumah aja sholatnya, nanti nungguin lakinya balik dari masjid. Ntar balik dari masjid tuh perempuan-perempuan yang ngerti mananya, bang tadi khutbahnya tentang apa gitu. Atau lakinya ngasih tahu, neng tadi khutbahnya Pak Ustadznya khotib tuh nerangin tentang ini gitu cerita. Jadi dia juga dapat ilmu gitu. Gimana kita mau cerita dong, kita tidur. Lagi khutbah tidur ya. Pulang ditanya bini, bang tadi khotib tentang apa? Kayaknya lagi bab-bab tidur gak sih? Bicara tentang tidur kan. Emang kita tidur gitu. Jadi nggak ada yang diceritain ke istrinya gitu. Khotibnya pakai bahasa Arab, nggak ngerti jadinya. Jadi istrinya juga kebagian tuh ilmunya gitu. Tuh kalau kita malu apa namanya ngasih tahu bini, malu nih ngasih tahu bini, bikin aja status WA ya itu, bikin status WA itu khotib anu gitu ngejelasin ini gitu, jadi bini baca gitu. Itu begitu. Kalau kita nggak berani bilangin langsung ya paling nggak pakai status WA. Dia ngeliat mata kita lagi sembuh. Serba salah. Seneng banget. Dia kan tinggal dua doang. Antara kita sama Habib nanti. Kasian tuh khotib ya. Alasannya udah ada aja kecepatan. Tidur buat khotibnya. Jadi tuh bini nungguin di rumah sambil dia selesai masak buat lakinya pulang dari masjid. Dia juga kita kasih oleh-olehnya dari masjid. Ilmunya gitu. Dibagi ilmunya ke bini. Tadi jelasin ini, hadisnya begini. Dengerin juga kalau khatib lagi nyampein hadis, dengerin juga hadisnya. Gimana tuh Kang Mas? Artinya aja. Artinya aja. Jadi perempuan tuh boleh kalau mau sholat Jumat boleh sah. Man gak umum, wajib milih dia mah. Artinya kalaupun dia nggak sholat Jumat, sholat zuhur nggak dosa dia gitu. Tapi sholat zuhurnya mah wajib dia, wajib. Kalau di sholat Jumat, khutbah Jumat 2 khutbah, jangan udah kita ansitu wasmau dengerin tuh, perhatiin gitu. Dengerin, perhatiin, jangan tidur. Suruhnya dengerin, perhatiin dengerin. Jangan banyak main-main itu. Mau tidur gitu. Paling enggak kita perhatiin yang wajibnya, yang rukunnya kita denger. Gitu. Itu yang khotib biasanya bahasa Arab itu yang rukun tuh dibaca sama dia gitu. Kalau isi khutbahnya ya tidur nggak apa-apa gitu. Tapi ntar nggak ada yang bisa disampaikan ke bini kan gitu. Udah tahu bang dari minggu kemarin itu. Setiap ditanya takwa mulu. Tanya lagi, emang khotibnya ganti-ganti. Khotibnya ganti-ganti, jadi bahasa takwa mulu gitu. Udah perhatiin takwa. Sana waktu itu.
Al khutbataini fil jum'ah karrakaataini fil zuhri. 2 khutbah dalam Jumat itu seperti 2 rakaat dalam sholat zuhur. Jadi nggak boleh gitu, ngapa-ngapain gitu. Jangan main-main. Dengerin, perhatiin. Tidur bang di kosong. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an pernah dilewati oleh seorang perempuan yang pakai minyak wanginya menyengat banget. Pakai minyak wangi nyengat banget. Sampai kata Sayyidina Abu Hurairah, "Ente mau kemana ya perempuan?" Kata perempuan, "Saya mau ke masjid." Kata Abu Hurairah, "Ente pakai minyak wangi begini, nyengat begini?" "Iya." Gitu. "Balik dah, balik. Mandi begitu." Suruh balik. Karena kata Sayyidina Abu Hurairah, saya pernah mendengar Rasulullah pernah bersabda, la yaqbalullahu salata min imra'atin kharajat ilal masjidi wa ya'sifu hatta tarji'a fatasila. Allah enggak terima tuh salatnya perempuan yang wanginya itu sampai menyengat, pakai minyak wanginya itu. Perempuan pakai minyak wangi, sekali lagi hukumnya itu yang menyengat gitu maksudnya. Oh, yang menyengat. Makruh aja. Kalau yang sampai menyengat itu sampai menggoda laki-laki itu jatuhnya haram nantinya. Kan fitnah itu sekali lagi. Jadi perempuan tuh pakai minyak wangi makruh aja. Maka pakai minyak wangi yang soft-soft aja, jangan yang hard gitu. Perempuan tuh. Kita laki beli ini yang soft, jangan yang hard. Yang hard tuh yang kalau kita pakai, ini kita lewat, itu baunya sepanjang jalan kecium. Ada nggak begitu? Ada kan, kita cari nih wangi siapa ini perempuan begitu. Kita kejar, itu namanya sampai nimbulin fitnah. Nah, itu haram tuh sampai begitu tuh, pakai minyak wangi. Boleh sebenarnya perempuan tuh pakai minyak wangi boleh, tapi yang soft. Kalau bahasa Sayyidina Abu Hurairah di sini, ilangin tuh bau menyengatnya, ilangin, ganti baju gitu, ganti baju, jangan sampai menyengat begitu. Gitu. Paling sholat subuh minyak wangi menyengat begitu kan agak enak banget, puyang itu. Sholat subuh kita laki aja pakai nyengat begitu, laki. Minyak wangi apa itu ya? Yang kalau pagi orang puyeng banget pagi-pagi itu pakai minyak wangi. Jadi bahasa mandi di sini, balik di sini bukan mandi secara makna aslinya mandi gitu, bukan. Tapi mandi di sini ganti bajunya, ilangin tuh bau nyengatnya, ilangin. Itu bahasa mandinya. Lah sekarang emang perempuan pakainya yang hard, ya, bukan yang soft. Pakai minyak wangi itu yang kalau di naik motor kita jauh kecium untuk ketinggal baunya itu. Ya nggak boleh tuh. Haram tuh. Pakai minyak wangi yang begitu. Jangan Paris Hilton ya, terus apa lagi? Yang nyengat-nyengat tuh perempuan tuh. Yang kita selebihnya. Berarti MBK aja karena sebenarnya. MBK aja ya. Tapi kalau sholat yang penting nggak bawa ketek. Itu kalau mau ketek gimana? Sholat itu kan ada yang bilang kalau kita sholat itu pakainya wangi-wangian, baju yang bersih. Itu untuk perempuan berlaku gitu kan? Wangi-wangian. Ya kalau kita yang sholat itu kan, pakai baju yang paling bagus. Kalau kata orang pakai wangi-wangian. Iya, pakai wangian yang soft. Yang soft aja. Yang soft. Kalau laki mah yang hard nggak masalah. Kalau laki yang, kalau perempuan yang soft aja kalau mau pakai. Jangan sampai dia sholat jamaah di masjid pakai yang hard, ngegoda laki-laki tuh. Enak banget nih, perempuan yang mana nih gitu. Jadi sholat nggak fokus ke Allah, fokusnya cari wanginya perempuan. Itu kan jadi fitnah. Maka ke masjid itu jangan begitu. Jangan sampai menggoda
seseorang yang ajnabi, laki-laki yang ajnabi kegoda dengan wangi-wangiannya, nggak boleh. Jatuhnya haram nanti. Jatuhnya haram. Kayak suruh pulang. Jadi boleh-boleh aja gitu, cuma sebatas makruh itu kan bukan haram gitu maksudnya. Pakai minyak wanginya. Cuman yang penting jangan yang menyengat, jangan. Di sini kan dia dikatakan nggak boleh gitu, cuman pulang cuci gitu maksudnya, mandi udah gitu. Tidak mutlak haram nih hadis itu. Yang menyengat ya. Ganti gitu, ganti baju. Jadi bini kita kalau pakai minyak wangi yang kita rasa ciumnya, suruh ganti minyak wangi, ganti nih. Bilang aja baunya puyeng ini kagak enak begitu. Puyeng ini baunya. Abang aja nyium puyeng nih. Mungkin orang lain juga sama. Ganti dah yang agak kaleman begitu. Kita cara ngasih taunya biar dia nggak ngerasa kesinggung gitu. Kata dia. Bukan, kata dia, beliin bang gitu. Ya keluar duit lagi kan Mas, gimana juga Mas? Beliin bang gitu. Habis karena memang dia kan pakai minyak wangi tujuannya biar kecium sama orang kan begitu. Tujuannya. Padahal tujuan pakai minyak wangi itu biar badan kita nih indah gitu. Maksudnya nggak bau, nggak menggoda nggak mengganggu orang. Kalau badan bau kan keganggu orang. Coba aja kita lagi sholat, sebelahnya maaf bau gitu, fokus nggak kita kira sholat? Nggak fokus. Saya juga pernah. Iya. Pernah itu main raketnya bau ketek nggak. Iya kan nggak fokus gitu maksudnya, nggak fokus. Maka Bawa, sunnah bawa. pakai minyak wangi gitu biar orang nggak ngerasa terganggu dengan bau badan kita gitu. Kita laki makanya kantongin minyak wangi itu. Nah, minyak wangi cari yang baunya menurut kita enak. Kalau yang muda cari yang bau-baunya kira-kira sesuai dengan yang anak muda gitu. Kalau yang tua ya sesuai dengan yang tua, Hajar Aswad, malaikat subuh, musik. Laki-laki lah. Musik. Hampir kan sama aja gua juga udah minum. Sama aja kan. Gak paham minyak wanginya. Jadi perempuan tuh nggak diterima sholatnya sama Allah kalau dia pakai minyak wangi yang menyengat. Ini kan nggak ada larangan dia ke masjid di sini, ya. Kalau lagi ke masjid itu nggak ada larangan perempuan ke masjid, nggak ada, kecuali memang dia yang head ya, itu yang head yang punya hadas itu ada larangan. Artinya perempuan tuh boleh ke masjid. Ini Abu Hurairah bukan berarti nggak boleh pulang gitu. Pulang tuh suruh ganti, baru silahkan ke masjid gitu. Sekali lagi ke masjidnya boleh, cuman yang lebih bagus, lebih baik perempuan di rumah gitu. Jangan dibilang nggak boleh perempuan jamaah di masjid. Nah itu salah arti gitu. Padahal kita tidak pernah bilang nggak boleh gitu. Bicaranya baik dan lebih baik, bukan baik dan tidak baik, tapi baik dan lebih baik. Lebih baik di rumah. Perempuan di masjid sholat baik. Kalau bahasa boleh gitu. Bukan tidak boleh. Makanya gimana dong kalau dia mau tarawih di masjid? Kan kita bilang kita nggak pernah bilang nggak boleh. Silahkan aja gitu. Cuman lebih baik di rumah. Itu bicara lebih baik. Makanya di sini kan kalimatnya hatta tarjiya fatagda, sampai dia balik ke rumahnya lagi, kemudian dia ganti bajunya, baru boleh dia ke masjid. Gitu. Ini jangan salah memahami hadis gitu. Ini kadang begini haram nih, nggak ada di sini, nggak ada.
kategori haram. Haramnya kalau sampai menimbulkan fitnah baru jatuh hukum haram. Itu. Kemudian fitnah itu diomongin dulu apa gimana gitu? Maksudnya kan fitnah. tadi kan kita menimbulkan fitnah itu maksudnya kalau sampai ada laki-laki tergoda dengan dia Goda itu maksudnya godain apa? tergoda. Ente ngerti bahasa tergoda nggak? Dia kan enggak menggoda tuh perempuan. Tergoda, bukan menggoda, tergoda. Jadi kita godain gitu bahasanya. Enggak tergoda. Ya enggak apa-apa, maksud tergoda gini. Ada perempuan lewat. Kan dia nggak maksud ngegoda nih. Dia pakai celana, misalkan pakai celana nih, celana pendek. Kan dia nggak ngegoda nih. Iya. Lah kita laki kan ngeliatin namanya. Itu tergoda namanya kita nih sama dia. Ini perempuan pakai minyak wangi nyengat. Awalnya kita biasa. Kita nyium-nyium gitu bahasanya. Iya. Oh, wangi banget nih perempuan begitu. Itu namanya kita tergoda. Sampai pengen kita ngejar, cakep kagak sih mukanya. Itu tergoda kita begitu namanya. Kalau kita biasa aja mah, nyengat biasa aja. Enggak apa-apa. Ya namanya nggak tergoda kita. Biasa aja. Aja wangi apalagi minyak wangi. Dia nggak menggoda, cuman membuat laki-laki tergoda. Itu namanya menimbulkan fitnah. Paham nggak? Oke. Angel. Ya mau nanya lagi. Mikir dulu. Nggak boleh. Enggak masih ada nanya. Iya, yang lain apa nanya? Apa-apa. Kan- Saya juga mau nanya tapi malu. Iya kan mau ganti ide ganjarannya ya. Ini semua diwakili nama Kang Mas. Jadi perempuan itu difitnah nantinya. Bahasa kasarnya nggak diterima tuh. La tusabu ala sholati. Jadi nggak dikasih ganjaran sholatnya. Kalau sholatnya nggak dikasih ganjaran, sama aja sah sholatnya mah. Dia sholatnya sah, cuman nggak dikasih ganjaran gimana? Ya kalau sekadar sama, ya kewajiban dia selesai gitu. Artinya dia nggak terhitung meninggalkan sholat. Jadi selama wangi-wangiannya itu masih ada, yang menyengatnya itu, mutatoyyabahnya itu masih ada, maka selama itu juga dia sholat nggak dapat pahala. Paham ya? Kemudian yang terakhir hadisnya, yang terakhir al-mukhtali'at wal mutabarrijat. Al-mukhtali'at wal mutabarrijat huna al-munafiqat. Perempuan yang minta cerai sama perempuan yang suka pamer-pamer perhiasan, nampak-nampakin perhiasan, itu mereka itu disebut perempuan munafik. Perempuan minta cerai, minta khulu namanya. Minta khulu itu perempuan nuntut cerai. Nuntut cerai dengan cara bayar namanya. Jadi ntar si laki-laki itu yang dicerai, yang namanya di khulu, dia boleh minta sesuatu dari perempuannya. Maksudnya minta ganti rugi dari pernikahannya. Minta tuh boleh laki-laki itu. Ini namanya khulu yang nggak ada sebab. Nggak ada sebab ya, nggak ada sebab, nggak ada apa, karena mungkin tuh perempuan demen lagi sama laki-laki lain minta cerai, namanya nggak ada sebab. Tapi kalau ada sebab, dia KDRT, disiksa segala macem di situ, kemudian nggak dikasih nafkah, boleh dia.
minta khulu boleh gitu. Minta cerai boleh. Artinya ada sebab jelas yang membolehkan dia minta cerai. Ya, yang paling utama tuh kalau sudah terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Ntar kalau sekarang kan ada sidang di KUA tuh ada pengadilan agama itu kan banyak tuh pengacara-pengacara yang nungguin tuh buat jadi pengacara cerai gitu. Tapi sekarang banyak juga yang maksudnya yang ya karena dia minta cerai ya udah mau bagaimana caranya dicariin dalil buat dicerai gitu. Kan banyak sekarang perempuan-perempuan untuk cerai kan gitu. Karena perempuan yang nggak ada hak cerai dia nuntut untuk cerai. Nggak ada, gue dicerain bini gue, salah lu namanya. Yang nyerain melaki. Tetap walaupun dia minta cerai, si hakim tuh kudu minta persetujuan dari lakinya juga. Karena hak cerai ada di laki, hak cerai bukan di perempuan. Karena kalau hak cerai di perempuan habis kita laki, habis. Bukan kita ngelihat, oh kita di rumah terus juga dia udah kesel, gue ceraiin lu harus cerai gitu, habis gitu. Makanya hak cerai itu adanya di laki, adanya di laki. Karena laki mah masih mikir 2 kali untuk cerai, mikirin anak gua ntar bagaimana gitu. Walaupun kadang kita kagak ngepan kan kita masih mikirin juga gitu. Itu laki Gimana? Padahal lebih pintar yang nerima gue siapa ya gitu. Masih ada apa enggak ya gitu. Panjang laki mikirnya ya. Kalau gue ceraiin masih ada nggak yang nerima sama gue gitu ya. Kalau dia perempuan pasti masih ada yang nerima. Lah gue laki. Kan panjang lagi pikirannya. 2 kali buat cerai. Soalnya biasanya kalau orang udah cerai tuh mantan bini lebih menggoda daripada bini kita biasanya. Kan begitu? Kok gitu sih kan? Serem. Biasanya begitu ya kan? Jadi al-mukhtali'at perempuan yang minta cerai, dahulu al-mutabarrijat perempuan yang suka pamer perhiasan, itu adalah perempuan munafik secara fi'li. Secara fi'liyah, secara perbuatan dia munafik, bukan secara keyakinan. Itu munafiknya. Jadi ada orang-orang munafik tuh munafik fi'liyan. Ya mungkin ya kayak kita nih termasuk orang-orang munafik secara fi'li gitu kan. Meyakini Rasulullah tapi tidak mengerjakan apa yang diajarkan oleh Rasul, yang diperintahkan oleh Rasul. Itu munafik secara fi'li. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu kalau dia sholat berdiri malas-malasan gitu. Sholatnya segala macam. Kalau ada orang baru semangat sholatnya. Kalau nggak ada orang malas-malesan sholatnya. Kalau ada orang rapi buat sholat pakai gamis, pakai udeng-udeng. Kalau nggak ada orang mah pakai kaos, pakai peci gitu. Itu kan munafik secara fi'li namanya. Mending kayak kita kan di masjid pakai kaos, di rumah pakai kaos, konsisten namanya. Ada orang nggak ada orang, tetap pakai kaos gitu. Yang penting kan kita nggak munafik, konsisten ya nggak terpengaruh dengan pandangan-pandangan manusia yang lain. Tujuan saya adalah Allah, biarpun saya sholat pakai kaos, pakai celana, yang penting menutup aurat, kan begitu. Jangan ada orang malu gua nih sama dia kalau gua pakai celana, lo sama dia malu, sama Allah kagak malu. Makanya munafiknya secara fi'li ya, perlahan kita bisa begitu. Perlahan. Saya mau nanya satu nih, penasaran nih. Iya. Kalau kita ngelihat orang, misalkan nih
misalkan kayak orang pacaran nih, Mm-mm. kita lihat, kita omongin di hati sendiri kayak tuh bahasanya jilbab, kok pacarannya begitu, ya kan? Kita ngomong sendiri dalam hati nih, Mm-mm. apakah dosa maksudnya nih? Nah pahala kita tarik sama dia, kita nggak kenal dia nih. Saya selalu kebanyakan mata saya kalau lagi kemana aja ngelihatnya yang begitu, kadang-kadang kebanyakan ngeliat begitu. Mm-mm. Kayak Ngeliat orang jeleknya pacaran, orang gitu ya. itu apakah ditarik kita pahala dia sama dia? Ya wallahu alam dah kalau bicara ditarik atau enggak kan begitu. Jadi kalau bahasa, ya memang banyak orang yang kadang mengatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi fadzalika dhaful iman. Jadi kata Rasulullah, siapa orang yang melihat kemungkaran maka cegahlah, rubahlah dengan tangannya, kalau bahasa secara lafadznya dengan tangannya. Kalau nggak bisa pakai tangan, pakai lisannya. Kalau nggak bisa pakai lisan atau omongan, ya pakai hati aja, mengingkari kemungkaran. Itu paling lemahnya iman. Maksudnya begini, kalau kita ngelihat kemungkaran, kayak contoh lah, kayak tadi orang pacaran, kita nggak bisa buat negor tuh orang. Paling nggak siapa yang punya kuasa, biadih itu yang punya kekuasaannya. Siapa yang mau ngasih dia? Kalau kita tahu orang tuanya, kasih tahu orang tuanya. Kalau saya cerita malah ke bini sama ke saudara, itu saya malah Itu ngomongin namanya. Ngomongin. Iya. banyak saya mau. Kasih tahu orang tuanya. Itu namanya kita biadih tuh orang tuanya. Ya kita nih bilisan itu ngasih tahu ke orang tuanya, mencegah kemungkarannya itu. Ya kalau kita nggak tahu orang tuanya, nggak tahu itu, negor takut, ya zaman sekarang anak muda nggak bisa, kita jadi berantem. Yaudah cukup pakai hati. Maka biadih itu orang punya kekuasaan, kayak orang judi, mungkar. Maka yang berhak untuk merubah atau menolak kemungkaran itu yang punya kuasa daerah itu. Contoh Pak RT, Pak RW-nya. Ya kalau RT-nya ikut main judi, siapa yang mau? Itu. Maka kalau pun RT ikut main judi, ya RW ya paling enggak turun tangan. Jadi yang punya kekuasaan wilayah itu yang harus merubah itu. Siapa? Kemudian wabilisani ya paling enggak pendakwah gitu. Tuh. Dari dalam pengajiannya kasih tahu. Jadi kalau bisa kita ini dalam hidup berusahalah, kalau kita mau ngebenci, benci perilakunya yang salah, bukan pelakunya, bukan orangnya. Perilakunya gitu, bukan orangnya. Kita kudu kesel, marah sama kemaksiatan. Tapi kita nggak boleh kesel sama orangnya, sama pelaku maksiatnya, sama kemaksiatannya. Karena tugas kita dalam hidup nih, kata Imam Syafi'i, kita ini tugasnya cuma ngilangin penyakit, bukan ngebunuh orang sakit. Ini orang sakit, kita obatin apa kita matiin? Kan kita tujuannya dokter tuh ngilangin penyakit, ya kan? Ngilangin penyakit dengan cara diobatin atau dimatiin orangnya? Diobatin. Jadi tugasnya cuma ngilangin penyakit, bukan matiin orang yang sakitnya begitu. Ah, ini virus, matiin aja sekalian kasih obat. Mati nggak boleh. Itu kata Imam Syafi'i begitu. Boleh kita beda pendapat, mengkritik pendapat orang, tapi hargai perbedaan pendapat itu. Boleh kita ngelihat orang-orang yang maksiat tuh memang benci kemaksiatannya, jangan benci pelakunya, pelaku kemaksiatan jangan. Gitu. Jangan benci orang ya intinya. Kan benci orang tuh, udah tua masih aja begitu, itu kita benci sama orang. Kita benci. Jadi bagusnya kalau misalnya kita melihat begitu, kita nggak kenal orangnya nih, kita diam aja.
Ya paling enggak kita benci kemaksiatannya. Itu Ya pacaran kan kemaksiatan namanya kan. Kita benci pacarannya itu. Jangan orangnya gitu. Udah pakai jilbab masih begitu ada. Iya, kadang-kadang saya ngomong. Iya, itu namanya kita ketuju ke orangnya namanya. Akhirnya kita menyalahkan jilbabnya begitu. Menyalahkan sifatnya. Itu. Nah. Jilbab itu tidak salah. Gitu. Dulu Nabi Ibrahim tuh begitu. Nabi Ibrahim tuh alaihissalam setiap ada melihat kemaksiatan benci tuh sama orangnya gitu. Sehingga kata Nabi Ibrahim, ya Allah, ini orang-orang ini zalim sama ente, cabut aja nyawanya begitu. Dikabul sama Allah, cabut. Setiap orang zalim Nabi Ibrahim ngelihat doa sama Allah, cabut nyawa, cabut. Akhirnya ini Allah satu ketika Nabi Ibrahim melihat, kata Allah, Ibrahim kalau setiap orang zalim sama aneh cabut nyawanya, nggak ada orang lagi di dunia, semuanya zalim masih. Ya bagaimana gitu? Itu begitu. Karena Nabi Ibrahim ini sosok paling nggak bisa ngeliat kezaliman begitu. Dari dulunya begitu, nggak bisa ngeliat kezaliman. Sehingga kalau ngeliat kezaliman, dia langsung doa sama Allah, cabutin nyawanya begitu. Cuman jadi benalu doang mungkin. Dicabut dikabul sama Allah. Cuman pada akhirnya Allah bilang, kalau semua orang yang zalim aneh cabut nyawanya, maka nggak ada orang lagi di dunia. Di bahasa orang zalim itu orang yang nggak mau patuh sama Allah, melanggar aturan Allah itu zalim namanya. Melanggar perintah Allah itu zalim namanya. Sehingga Nabi Ibrahim diuji sama Allah. Diuji nih sama Allah, disuruh nyembelih anaknya. Itu akibat dari doanya dulu Nabi Ibrahim, yang setiap melihat orang zalim dicabut, minta dicabut tuh nyawa, matiin aja begitu. Dibalikin tuh omongan sama Allah, dikasih perintah sama Allah buat nyembelih anaknya, buat nyembelih anaknya. Kalau Nabi Ibrahim ini nggak ngelaksanain itu perintah Allah buat nyembelih, berarti kata Allah ente zalim, sama orang-orang yang dulu ente perintahin buat dicabut nyawanya gitu. Makanya mau nggak mau Nabi Ibrahim, berapa kali setan menggoda, nggak pengaruh, karena Nabi Ibrahim tahu kalau saya nggak laksanain ini, maka saya sama dengan orang-orang yang dulu saya minta. Makanya al-insan mubtalan bimantiki. Manusia itu diuji dengan apa yang dikatakan, kata Rasulullah gitu. Kayak kita benci sama orang pacaran, jangan benci orangnya, benci pacarannya aja yang begitu. Kalau sama orangnya nanti balik ke kita tuh. Kenapa Imam Syafi'i ini melarang begitu? Ini biar nggak kebalik ke kita gitu. Yang kita benci kemaksiatannya. Kalau kita benci orangnya, nanti bisa terjadi kepada kita begitu. Bahkan Syekh Abdul Wahab Asy'arani itu dalam kitab Al-Anwar tuh, orang nggak bakal dicabut nyawanya sebelum dia mengalami apa yang telah dikatakan kepada seseorang gitu. Misalkan kayak kita tuh menghinakan seseorang, Allah nggak bakal cabut nyawanya dia sebelum yang dilakuin orang yang kita hinakan tuh terjadi ke kita. Gitu. Maka hati-hati aja. Makanya kenapa selalu ulama tuh bilang, jangan kita benci pelaku maksiat, bencilah kemaksiatannya. Benci kemaksiatannya. Jangan kita marah sama pelaku maksiat, tapi marahlah kita dengan kemaksiatan itu, dengan kemungkaran. Kenapa kemungkaran ada di sini sih? Apa kemaksiatan? Itu namanya kita benci. Bukan nama orangnya. Kalau kita bisa ngerubah, bisa nyegah, kita bilangin orang tuanya, kita bilang orang yang punya kekuasaan di situ. Misalkan di daerah kita ada yang pacaran seperti itu, kita nggak bisa. Kita bilang Pak RT tolong tegur tuh si Anu, kayaknya pacarannya udah nggak ya mengganggu lah gitu. Nah. Kalau kata Zainuddin mah, ya bukan kita nggak ngelarang lu pacaran, bukan kita ngusik hidup lu. Lah kalau kena azab akibat pacaran lu, lah yang kagak salah nih kena juga imbasnya begitu.
Hah? Laki malaki. Itu mah makin nih. Ya sekarang gini deh, satu daerah udah terkenal banget kampung, misalkan kampung maling gitu. Maksudnya ada beberapa warganya jadi maling. Otomatis semuanya kena tuh imbasnya. Dicap jadi Dicapnya begitu. Jangan main kampungan itu. maling semua. Maling semua gitu. Padahal mah yang maling mah cuma 1-2 orang gitu. Cuman udah kecap. Gitu. Jadi kita nggak boleh benci orangnya, ya. Karena kalau kita sampai benci orangnya, bisa jadi nanti kembali ke kita. Kita jangan pernah benci orang gitu. Paham ya? Anas ya, paham ya? Al-mutabarrijat, perempuan yang pamer perhiasan gitu. Pakai kalung gelang emas sampai tangan begini, kan kayak begitu. Kalung, anting semua. Ini perhiasan nih macam-macam. Apa aja kemewahan-kemewahan dia tampakin. Kemewahan-kemewahan. Dia tampakin tuh mutabarrizat, itu perempuan yang munafik secara ya. Aneh, udah jam 12. Intinya perempuan mah udah yang kalem-kalem aja di rumah gitu, nggak usah. Kalem aja di rumah, kalau lebih baik di rumah banyaknya. Kalau nggak ada keperluan lebih baik di rumah. Kalau nggak ada keperluan, kalau mau jalan pun kita yang laki yang nganterin gitu ya. Apalagi kalau ke masjid berdua sama laki, romantis banget itu. Dilihatnya hidup, ya Allah, itu keluarga rukun banget, ke masjid bareng ya, mana-mana bareng. Itu orang ngeliatnya enak tuh, rumah tangga rukun. Biar kata di dalam mah berantem, tapi di luar rukun tuh orang melihatnya enak. Itu namanya menampakkan kerukunan gitu. Orang lain nggak tahu kalau di dalamnya mah ada kisruh segala macam, tapi rukun lihatnya. Ini menampakkan perhiasan kepada manusia ajanib, manusia asing ya. Kalau pakai perhiasan di depan keluarganya itu nggak apa-apa. Tapi sambil pamer boleh kan? Iya, menampakkan dalam keluarganya nggak apa-apa. Ini kalau di orang asing, nanti kan ya satu timbul fitnah. Ntar gue colong segala macam, kan akhirnya begitu timbulnya. Gitu. Segala macam diambil perhiasannya, menimbulkan fitnah. Wallahu a'lam bishawab.